Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai perkembangan alam pikir manusia pada matkul Ilmu Kealaman Dasar dengan dosen pengampu Ibu Mimanisma SEMM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febri Ayu Nurul Hikmah, NPM 202514500461, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Qurratu Ain dengan NPM 202514500371. Di sini kami akan membahas beberapa materi, antara lain 1. Hakikat manusia dan rasa ingin tahunya, 2. Perkembangan alam pikir manusia, 3. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Itu dia beberapa materi yang akan kami sampaikan. Kalau begitu, kita akan lanjut ke penjelasannya. Perkembangan alam pikir manusia. Hakikat manusia dan rasa ingin tahu. Manusia adalah makhluk yang lemah dibandingkan dengan makhluk lain. Namun dengan akal budi dan kemauannya yang sangat kuat, maka manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akal budi dan kemauannya lah yang menjadi sifat unik dari manusia. Melalui pengamatan, pengalaman, dan pemikiran, manusia berusaha memperoleh pengetahuan baru. Dengan demikian, rasa ingin tahu merupakan salah satu sifat penting yang membuat manusia terus belajar, berkembang, dan mampu memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan. Dengan penalaran yang berkembang, pengetahuan juga mengalami perkembangan, yaitu dengan mengombinasikan pengetahuan baru dengan pengetahuan lama yang menjadi lebih baru lagi. Setelah tahu ini, ingin tahu itu, pengetahuan ini dan itu akan menjadi pengetahuan baru selanjutnya, menjadi tahap yang tak akan pernah selesai sampai akhir hayat manusia. Rasa ingin tahu atau curiosity adalah DNA yang memainkan peran kunci dalam proses penemuan, pemahaman, inovasi, dan evolusi manusia. Sense ini sebetulnya dimiliki oleh setiap individu. Jadi memang sudah fitrahnya setiap manusia punya itu. Nah, masalahnya, apakah individu tersebut menggunakan, merawat, bahkan mau mengembangkan rasa ingin tahu yang dimiliki? Menarik ya? Di era bisnis yang terus berubah dan berkembang, kita tidak perlu menjadi penemu yang besar. Pendiri sebuah perusahaan atau bahkan CEO untuk membuktikan value dari rasa ingin tahu kita. Curiosity ini. Rasa ingin tahu ini adalah modal yang wajib dimiliki setiap individu di setiap perusahaan, bahkan kalau Anda juga business owner, atau Anda juga sebagai profesional, atau Anda sebagai self-employed. Selanjutnya, perkembangan fisik manusia. Tubuh manusia berubah mulai sejak berupa sel sederhana yang selanjutnya secara bertahap menjadi manusia yang sempurna. Perkembangan fisik manusia merupakan proses perubahan pada tubuh manusia dan terjadi sejak masa bayi hingga lansia. Perkembangan ini meliputi pertumbuhan tinggi dan berat badan, perubahan bentuk tubuh, serta perkembangan organ-organ tubuh seperti otot, tulang, dan sistem saraf. Proses ini dipengaruhi oleh faktor genetik, nutrisi, lingkungan, dan aktivitas fisik. Perubahan fisik yang sangat nyata terjadi pada saat pubertas. Berikut merupakan salah satu contoh manusia yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Halo Sobat Kintani, ayo kita bahas pertumbuhan dan perkembangan pada bayi dan balita. Pertumbuhan pada si kecil adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interseluler sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat, dapat meliputi tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Sedangkan perkembangan adalah proses di mana bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian si kecil. Pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal sangat penting karena menentukan perkembangan selanjutnya.
Contohnya, seorang anak harus bisa berdiri sebelum bisa berjalan. Kecepatan pertumbuhan dan perkembangan berbeda pada setiap anak. Perkembangan berkorelasi dengan pertumbuhan. Ketika pertumbuhan berlangsung cepat, perkembangan juga meningkat dalam hal mental, daya nalar, dan lain-lain. Pola perkembangan dimulai dari kepala, kemudian menuju anggota tubuh, serta dari gerakan kasar menuju gerakan halus. Perkembangan juga mengikuti tahap yang berurutan dan tidak dapat terbalik. Misalnya, anak harus mampu membuat lingkaran sebelum bisa membuat gambar kotak. Perkembangan pada anak adalah hasil dari proses kematangan dan belajar. Anak mengembangkan kemampuan dengan menggabungkan faktor bawaan dan potensi yang dimilikinya melalui proses belajar. Selanjutnya adalah mengenai perkembangan sifat dan pikiran manusia. Manusia sebagai makhluk berpikir dibekali keingintahuan tentang benda dan peristiwa yang terjadi. Rasa ingin tahu inilah yang mendorong manusia untuk memahami dan menjelaskan gejala-gejala alam, baik alam besar makrokosmos dan alam kecil mikrokosmos, serta berusaha memecahkan masalah yang dihadapi. Rasa ingin tahu yang terdapat pada manusia ini yang menyebabkan pengetahuan mereka berkembang. Setiap hari, manusia berhubungan dan mengamati benda-benda dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam sekitarnya. Pengamatan-pengamatan yang ditangkap melalui panca inderanya merupakan objek rasa ingin tahunya. 6 tahun pertama hidup kamu menentukan seluruh hidup kamu. Waktu kamu masih kecil, kamu seperti spons. Apapun yang kamu lihat, dengar, atau rasakan, langsung diserap mentah-mentah, tanpa filter, tanpa logika. Kenapa? Karena di usia 0-6 tahun, otak kamu dominan di gelombang theta. Itu gelombang yang sama kayak orang yang sedang dihipnosis. Artinya, kamu gampang diprogram. Dipeluk atau dimarahi terus, terekam. Dipuji atau dikritik terus, terekam. Ditolak, diabaikan, dibandingkan, semuanya terekam. Dan hari ini, pola-pola itu muncul dalam bentuk seperti perfeksionisme, susah percaya orang, selalu nyenengin orang, atau nggak pernah ngerasa cukup. Misalnya, waktu kecil kamu cuma dipuji kalau nilai kamu bagus. Nah, sekarang kamu mungkin kejar validasi lewat pencapaian. Atau kamu pernah ditinggal sama ibu kamu pas lagi butuh-butuhnya. Nah, sekarang kamu jadi takut ditinggalin dan selalu clingy di hubungan. Berita baiknya, pola itu bisa direprogram. Gimana caranya? Langkah pertama, sadari pola kamu. Setiap kali kamu overthinking, insecure, atau bereaksi berlebihan, tanya ke diri kamu, ini suara aku atau suara masa kecil aku? Langkah kedua, hubungkan ke asalnya. Misalnya kamu selalu takut gagal. Coba tanya, siapa sih yang pertama kali ngajarin aku bahwa gagal itu memalukan? Itu biasanya bukan kamu yang asli, tapi versi kecilmu yang terluka. Langkah ketiga, latih afirmasi saat kondisi otak masuk ke gelombang theta. Dan itu kapan? Saat baru bangun tidur, sebelum tidur, dan saat meditasi. Ucapin hal-hal seperti, aku aman, aku layak dicintai apa adanya, aku nggak harus sempurna untuk diterima. Kamu nggak bisa mengubah masa lalu, tapi kamu bisa sembuhkan. Dan itu cukup untuk mengubah masa depan kamu. Komen reprogram kalau kamu mau aku kirimin panduan meditasi inner child ke DM kamu. Sejarah pengetahuan manusia. Sejarah pengetahuan manusia merupakan proses panjang perkembangan cara manusia memahami dunia dan alam sekitarnya. Pada awalnya, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalaman, pengamatan, dan kepercayaan atau mitos yang diwariskan secara turun-temurun. Seiring waktu, manusia mulai menggunakan akal dan metode berpikir yang lebih sistematis, sehingga lahirlah ilmu pengetahuan. Perkembangan ini terus berlanjut melalui penelitian, penemuan, dan kemajuan teknologi yang membantu manusia memahami berbagai fenomena alam secara lebih rasional dan ilmiah. Berikut ini perkembangan pengetahuan manusia. Yang pertama, zaman purba. Alat dari batu, masa bercocok tanam, dan berternak merupakan pengalaman dan kemampuan untuk mengamati alam sekitar. Pengetahuan yang diperoleh sampai zaman Babilonia. Yang kedua, zaman Yunani.
600 sampai 200 sebelum Masehi. Dalam bidang pengetahuan, sikap dan pemikiran yang sekedar menerima apa adanya, terjadi perubahan besar. Dan perubahan ini dianggap sebagai dasar ilmu pengetahuan modern. Pada zaman ini muncul tokoh-tokoh filsafat antara lain Thales, Aristoteles, Archimedes, dan lainnya. Yang ketiga, zaman pertengahan. Dikembangkan metode eksperimen menyangkut bidang kedokteran, farmasi, astronomi, kimia, dan biologi. Penulisan bilangan Arab dan desimal memunculkan nilai aljabar. Yang keempat, zaman modern. Banyak penemuan yang mengubah pola pikir dan dibantu dengan alat yang lebih baik. Perubahan yang radikal, geosentrisme ke heliosentrisme oleh Copernicus 1447 sampai 1543 dan didukung oleh Galileo. Ini dianggap sebagai titik awal ilmu pengetahuan modern dan membuka cara berpikir yang lebih maju. Kamu tahu gak, sebelum ada huruf A, B, C, manusia nulis pakai gambar dan paku. Yuk kita lihat perjalanan tulisan pertama di dunia, dari dinding gua ke tanah liat Mesopotamia sampai huruf modern yang kamu pakai sekarang. Ribuan tahun lalu, manusia menggambar di dinding gua untuk cerita berburu. Lalu sekitar 3200 sebelum Masehi, orang Mesopotamia mulai menulis di tanah liat basah. Mereka menekan alat berbentuk segitiga dan lahirlah tulisan paku. Tulisan paku disebut cuneiform. Awalnya bukan huruf, tapi simbol. Satu tanda bisa berarti gandum, angka, nama orang, bahkan doa. Yang bikin kaget, tulisan paku dipakai untuk hitung pajak, dagang, dan hukum. Jadi, tulisan lahir bukan buat curhat, tapi buat ngatur hidup manusia. Mitos dan penalaran. Yang pertama, mitos. Pada zaman dahulu, mitos atau legenda sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku manusia. Bahkan sampai sekarang masih banyak yang percaya dan tidak berani menghilangkan. Yang kedua, penalaran deduktif atau rasionalisme. Penalaran deduktif harus dimulai dengan pernyataan yang sudah pasti kebenarannya, namun dalam kenyataan untuk menilai kebenaran premis kemungkinan terdapat perbedaan. Yang ketiga, penalaran induktif atau empirisme. Penalaran induktif dapat ditarik kesimpulan yang lebih umum dan fundamental, dapat diperoleh dari prinsip-prinsip yang bersifat umum sehingga memudahkan dalam memahami gejala alam yang beraneka ragam. Nah, jadi apa sih kesimpulannya? Kesimpulan, hakikat manusia mencerminkan makhluk yang kompleks, terdiri dari aspek fisik, mental, dan sosial yang selalu berkembang seiring waktu. Salah satu ciri penting manusia adalah sifat keingintahuannya, yaitu dorongan alami untuk belajar, memahami, dan menemukan jawaban atas berbagai fenomena di sekitarnya. Keingintahuan ini menjadi dasar bagi manusia untuk berpikir, meneliti, dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan, sehingga mendorong kemajuan pribadi maupun peradaban secara keseluruhan. Otak manusia seperti otot. Semakin sering digunakan, semakin kuat. Setiap kali kamu membaca, bertanya, atau mencoba hal baru, jutaan sel otak membentuk hubungan baru. Kesalahan bukan tanda kamu tidak pintar. Itu tanda otakmu sedang berkembang. Belajar bukan tentang siapa yang paling cepat. Belajar tentang siapa yang terus mencoba. Otakmu tumbuh setiap hari. Dan masa depanmu dibentuk dari kebiasaan kecil hari ini. Demikian penjelasan dari kelompok 2 mengenai materi tentang perkembangan alam pikir manusia. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're